Yo, lucuy, kembali lagi bersama gua di channel Shinzo Trade. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu hal yang sudah banyak kalian request ya. Salah satu hal yang ya aku sering ditanyain, "Bang, bahas SMT bang, bahas SMT bang." Oke, jadi video ini bakal ngejawab request kalian guys. Nah, sebenarnya apa sih SMT itu ya? Kenapa banyak orang-orang itu request mengenai pembahasan SMT? Nah, sebenarnya SMT ini tuh bukan apa ya, disclaimer ya, ini disclaimer, SMT itu bukan acuan kalian untuk entry. Jadi SMT itu cuma alat confidence tambahan kalian untuk mendapatkan high probability setup. Oke. Oh ya, di sini aku bakal jelasin apa itu SMT secara singkat aja. Jadi SMT itu banyak orang bilang itu ada dua pengertiannya. Yang pertama itu SMT Smart Money Tools dan SMT sebagai Smart Money Technique. Sebenarnya itu sama aja guys, sama aja. Intinya itu SMT merupakan sebuah korelasi pergerakan antara dua pair yang saling memiliki keterhubungan guys. Jadi misal pair A memiliki keterhubungan dengan pair B, jadi nantinya itu pair A bakal mengikuti pergerakan dinamisnya pair B, jadi mereka itu saling berkorelasi satu sama lain guys. Itulah pengertian sekilas mengenai SMT ini guys, SMT divergent. Nah, selanjutnya pair korelasi apa aja sih yang ada di SMT divergent ini? Jadi untuk pair korelasinya itu ada beberapa. Di sini kalau di indeks ada Nasdaq, kemudian ada S&P 500, ada Dow Jones. Kemudian di mata uang itu ada Euro, ada GU dan DXY. Di kripto ada BTC atau Bitcoin dan juga ETH atau Ethereum. Dan untuk di komoditas itu ada SAU atau gold dan juga SAG atau silver gitu guys. Itulah pair-pair korelasi yang ada di SMT divergent ini. Oke, sebelum kita contohin ke real marketnya ya, aku bakal ngasih sedikit gambaran nilai SMT ini ya. Jadi di SMT ini tuh kurang lebih pergerakannya bakal seperti ini guys. Untuk di SMT divergent ya. Nah, misal ini di pair apa ya, di pair gold lah. Di pair gold dia bakal melakukan pergerakan seperti ini. Nah, kemudian di pair XAG atau silvernya dia bakal melakukan pergerakan seperti ini. Set. Nah, untuk di silvernya itu bakal melakukan pergerakan seperti ini. Nah, ini bisa dinamakan SMT karena apa? Karena di sini kita lihat, nah di situ ini yang gold ya, kemudian ini yang silver. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di gold dia melakukan TS, turtle sweep atau liquidity sweep, sedangkan di XAG atau di silvernya dia tidak melakukan liquidity sweep di area sini. Jadi itu bisa dinamakan dengan SMT divergent. Jadi kalau kalian masih bingung ini SMT atau enggak ya, kalian lihat aja salah satu pairnya itu melakukan liquidity sweep atau enggak. Kemudian setelah ada liquidity sweep, kemudian kalian cek di pair yang berkorelasi apakah dia melakukan liquidity sweep juga atau enggak. Jika tidak, berarti SMT divergentnya itu valid. Seperti itu guys. Selain itu, setelah membuat SMT divergent dan juga liquidity sweep ya, selanjutnya itu dia melakukan break di atas ini. Nah, itulah confluence tambahan kalian buat masuk atau entry guys. Jadi gitu. Kemudian ada juga yang nanti itu misal ini sudah ada konfirmasi SMT lah, dia itu bakal seperti ini.
set 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 set. Nah, ada yang kayak gini guys, market itu guys. Jadi di sini tuh ada misalnya ada SMT. Nah, terus kita ambil trade di sini. Targetnya di mana? Targetnya di liquidity di bagian sini. Setelah itu dia melakukan SMT lagi di bagian sini. Oke, kemudian dia break di sini. Nah, sebenarnya market itu bergerak seperti itu sih guys. Jadi dia ability to liquidity juga. Kemudian setelah mengambil liquidity biasanya dia itu melakukan break untuk membuat tren yang baru atau melanjutkan trennya guys. Oke, mungkin seperti itu ya penjelasan SMT Divergent. Sebenarnya itu apa ya, bukan sepele ya, intinya tuh SMT Divergent tuh ya kayak gitu guys. Pokoknya korelasi antara dua pair yang saling memiliki keterhubungan seperti itu. Jadi misal dia membentuk higher high dan di pair korelasinya dia membentuk higher low gitu. Oke, mungkin itu ya penjelasan sekilas mengenai SMT Divergent. Selanjutnya kita bakal mencari contoh di real marketnya guys. Oke guys, kita udah ada di real marketnya cuy. Jadi di sini kita ada di market SAU USD, dan seperti yang kita udah pelajari sebelumnya, pair korelasi dari SAU USD itu adalah XAG USD atau silver. Nah, untuk caranya melihat di di pair yang lain tuh gimana? Tinggal kalian klik di tombol plus di bagian pojok kiri atas ini, kalian tambah plus. Nah, kemudian di sini ada XAG, kalian nyupin. Nah, nanti bakal muncul pair dari XAG atau silver guys. Nah, kita bisa cari di sini SMT ya. Nah, di sini sudah jelas. Di sini ada SMT guys. Nah, di sini dia ngebentuk SMT cuy. Wait. Nah, di sini. Nah, di sini dia ngebentuk SMT. Nah, kenapa dia disebut ngebentuk SMT? Karena bisa kita lihat di XAG-nya, di SAU-nya dia ngebentuk higher low. Oke. Nah, sedangkan di XAG-nya dia ngebentuk higher high dan dia melakukan liquidity sweep atau turtle soup. Selanjutnya dia itu melakukan break di bagian sininya guys. Di bagian sini dia melakukan break. Nah, di sini dia melakukan break. Nah, menurutku di sini tuh yang cakep di bagian XAG-nya guys, karena dia setelah melakukan liquidity sweep kemudian break, yang mana di sini dia ada SBR. Nah, di SBR ini tuh langsung respect, benar-benar respect di sini guys. Oke. Nah, di golden itu sebenarnya sama aja guys. Dia ngebreak di sini dan harganya itu langsung respect. Jadi dia ngebreak naik sedikit buat ngisi SPR-nya, terus dia lanjut ke bawah. Nah, dia lagi ke bawah guys. Oke. Mungkin kayak gitu aja sih guys buat SMT itu. Sebenarnya nggak yang ribet-ribet banget ya. Dulu tuh aku belajar banyak sih sebenarnya, mulai dari ALC, ICT, lead, kemudian ada quarterly teori juga, SMT, SSMT. Nah, intinya itu kayak apa ya,
trading itu nggak yang seribet itu sih. Jadi misal kalian udah belajar banyak yang mengenai liquidity, mengenai time and price, kemudian SMT, SSMT dan lain-lain. Nah, nantinya tuh kalian bakal nemuin setup bakunya kalian sendiri guys, yang mana di setup itu sebenarnya nggak seribet yang kalian pelajari di internet gitu guys. Jadi misal di sini SMT ya kalian mungkin cuma pakai SMT kalau buat confluence tambahan aja. Yang penting setup baku kalian udah jalan, SMT itu ya bisa dibuat opsional atau gimana. Jadi ya gitulah, nggak semua yang dipelajari di internet itu harus diterapkan di setup baku kalian. Kalian bisa nemuin setup baku kalian sendiri tanpa tanpa bergantung dengan semua pembelajaran di internet. Nggak semua metode itu harus digabungin jadi satu. Terkadang kita harus memfilter mana yang cocok dengan trading setup kita, mana yang ya kurang cocok lah untuk kita guys. Jadi gitulah intinya. Kalau kalian udah dapat setup kalian dan mau ditambahin dengan confluence tambahan misal SSMT atau SMT ini, ya nggak apa-apa aja asal nggak ngeganggu setup kalian guys. Dan jangan lupa untuk backtest, karena backtest itu bakal sepenting itu. Selain kalian dapat data, kalian itu secara nggak langsung bakal dapat kepercayaan diri buat entry guys, buat entry di setup kalian gitu. Jadi kalian udah tahu nih, udah dapat data sekian, terus kalian tuh langsung terjun ke market. Jadi kalian nggak kaget lah kalau misal kena stop loss atau BEP dan lain-lain, karena itu sudah menjadi trading plan kalian guys gitu cuy. Nah ya di sini tuh kalian nggak bisa langsung ada SMT atau ada SSMT. Ya SSMT ini sebenarnya mirip-mirip lah sama SMT, cuma next video aja kita bahas ya. Nah oke, aku lanjutin. Nggak semena-mena kalian kalau ada SMT kalian bakal langsung entry misal di SAU, SMT sama SAG, ini aku langsung entry aja. Nah itu nggak bisa guys, nggak bisa. Kalian tuh harus tetap nemuin storyline-nya atau biasnya di market pada hari tersebut atau pada waktu tersebut. Kemudian kalian juga harus mencari POI sebagai acuan kalian untuk entry. Kalian juga harus aware dengan liquidity, karena biasanya tuh kalau kalian yang nggak sama liquidity ya, kalian tuh pasti naruh SL sama stop lossnya itu rada-rada ngawur ya. Karena apa? Kalian tuh nggak tahu kalau itu tuh tempatnya para liquidity atau tempatnya liquidity berkumpul. Jadi misal kalian naruh stop lossnya di relatif equal high lah contohnya, yang belum keambil. Nah kemungkinan besar ada chance market itu bakal ngambil liquidity tersebut, ngambil stop loss kalian sebelum harga melanjutkan trennya gitu. Jadi kalian harus aware terhadap semua lah. Paling penting sih liquidity ya. Dan juga di SMT ini tuh kalian nggak bisa semena-mena pakai SMT di low time frame ya tanpa melihat bias di high time frame-nya. Jadi kalian pastiin kalau SMT-nya itu align atau sejalan sama high time frame biasnya guys, seperti itu. Oke, mungkin videonya nggak panjang-panjang ya. Intinya SMT ya seperti itu tadi, korelasi antara dua pair yang saling memiliki hubungan. Dan ya ini bisa jadi confluence taman kalian buat entry, karena kalau kalian udah paham SMT ya kemungkinan setup kalian bakal jadi high probability guys. Oke, mungkin itu saja. Kalau kalian masih bingung bisa join komunitas gratisku atau ya chat teleku lah, atau komen di kolom komentar. Terus kalau kalian masih bingung ya bisa CP aku langsung. Dan ya mungkin itu saja video pada kali ini.
Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Oke, see you in the next video guys.